bagian pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar orang-orang menjadi korban? Oke, menurut aku, kamu menurut nggak? Bukan sulap, bukan sihir. Sulap. Saya sendiri juga kaget. Kok bisa? Karena memang kartunya sebelah, separuh-separuh ya. Ini. Separuh 10, separuh. Oh, dikasih tahu, Pak. Ini tongkat bukan sembarang tongkat. Tongkat apa itu? Tapi ini tongkat sembarangan. Oke. Ketika saya taruh tongkat ini di dalam. Wah. Sam salabam. Apa yang menjadi tugas saya ya hanya menjadi pelengkap, hanya menebalkan ya, makanya saya kalau beliau tahu Jakarta, beliau Jakarta tahu, tahu-tahu saya di Jakarta. Yang membuat kita bisa ngeblend cepet dalam konteks Pilkada DKI ini karena tujuan kita secara garis besar sama, yaitu membahagiakan warga Jakarta. Mikir. Dikenal dengan gaya humor yang cerdas, mengandalkan permainan kata-kata dan singkatan jenaka. Lulusan Teknik Elektro ITS justru dikenal luas sebagai pelawak atau komedian. Alih-alih menikmati ketenaran sebagai pelawak yang super lucu, Cak Lontong memilih jalur 180 derajat berbeda. Dari komedian jadi ketua tim ses di Pilkada DKI Jakarta. Saya bersama Lis Hartono atau Cak Lontong. Terima kasih. Nama saya itu ya, Lis Hartono ya? Kayaknya. Iya. Gimana Mbak Rosi, sehat? Sehat. Saya harus disclaimer dulu. Saya ini agak trauma mewawancarai komedian. Hah? Kenapa? Trauma. Iya. Awalnya mau wawancara, belum apa-apa aku udah mau. Belum apa. Memang kadang-kadang aura komedian dia nggak bisa disembunyikan. Tapi memang sebenarnya susah Mbak Rosi, jadi pelawak itu susah. Karena salah satu-satunya profesi yang dianggap sekaligus karakter itu hanya pelawak. Jadi kalau orang melihat pelawak dimanapun harus lucu. Dianggap lucu itu karakter seorang pelawak, padahal tidak semua pelawak itu selalu lucu. Pelawak itu bisa hanya lucu ketika di panggung, tapi dalam keseharian dituntut lucu. Jadi lucu pelawak itu jadi satu karakter, dipaksa. Makanya saya sering ketemu orang, ternyata kalau biasa nggak lucu ya. Ya memang kalau biasa ya saya sebagai Lis Hartono tadi. Ya Cak Lontong itu panggung ya, ya untuk profesi. Pasti. Iya. Ya, ini kita harus serius ya Cak Lis. Saya serius, orangnya saya serius. Mana pernah saya bercanda kecuali kalau pas waktunya aja saya. Terakhir saya wawancara Komeng. Iya, kalau Komeng mah usil banget Komeng. Makanya saya nggak pernah wawancara Komeng. Cak serius. Ini serius. Terus ya. Loh kan, saya udah serius. Cak Lontong, ini kaget saya ternyata Cak Lontong memilih jadi ketua tim ses. Tuh mikir nggak ketika terima jadi ketua tim ses? Ya ini mungkin saya luruskan dari awal dulu. Itu bukan saya yang memilih, tapi dari tim Mas Pram dan Bang Dullah yang memilih saya jadi ketua tim ses. Jadi nggak nawarin diri maksudnya kan? Bukan, saya bukan tipe orang yang suka menawar-nawarkan diri ya. Karena saya orang yang menurut saya ya, saya itu sebenarnya orang yang sangat selektif. Bahkan dalam hal pekerjaan sekalipun. Saya job biasa, pekerjaan melawak aja, tidak semua tawaran itu saya ambil. Jadi tidak semua pekerjaan melawak saya ambil. Yang saya ambil hanya yang ditawarkan ke saya. Ini serius ini prinsip ini. Jadi ya pekerjaan yang nggak ditawarkan ke saya itu nggak pernah saya ambil. Nah, kalau tadi bicara menerima ya, lebih tepatnya menerima ketika dipilih menjadi ketua tim ses. Buat saya, apakah ini mikir atau enggak?
saya sebenarnya mikir dengan saya itu kan sudah sangat identik. Ya. Saya itu selalu punya slogan mikir. Kenapa saya selalu pakai slogan mikir? Karena sebenarnya saya itu udah posisi yang malas mikir sebenarnya. Jadi saya kalau mikir itu biar orang yang mikir gitu. Jadi kalau orang mikir kan seenggaknya saya terbantu. Karena kalau saya melawak, orang yang saya hibur itu mikir, nah itu memudahkan saya. Tapi kalau cuma saya yang mikir, yang saya hibur nggak mikir, nah itu capek di saya gitu kan. Nah ketika memilih menerima ajakan menjadi ketua tim SES ini, sebenarnya sebelumnya kita sudah ngobrol banyak dengan Mas Pram Bang Dul, tapi saya tidak mengira bahwa saya akan ditunjuk sebagai ketua, itu aja. Dan waktu itu ketika saya ditelepon, karena saya posisi pas di Surabaya, saya waktu itu. Mau mantu kan waktu itu? Ya, pas mau mantu, tapi tepatnya 2 hari sebelum resepsi, jadi belum akad nikah juga. Jadi pas mau pengajian, mau siraman anak. Itu taktik kayaknya. Taktiknya siapa? Taktiknya Mas Pram. Ini lagi sibuk, Ah. pasti kan pikirannya bercabang. Jadi sekarang aja saya tawarin. Nah itu mungkin juga ya, tapi pagi-pagi itu saya ditelepon. Mas, pertama Bang Dul telepon. Bla hasil kita ngobrol kemarin gini, kita sepakat pengen Cak Londong jadi ketua tim SES kita. Saya waktu itu ya karena sebelumnya udah ngobrol, udah ngeklik, oke lah, Mas Pram juga akhirnya menghubungi. Cuma ketika itu ya nanti kita setelah acara Cak Londong selesai Jakarta kita ngobrol, saya pikir akan diumumkan ketika saya sudah di Jakarta. Dan ngobrol lagi dulu kan untuk Ngobrol teknisnya. lagi dulu. Tapi sebelum itu saya dikirim banyak hal di WhatsApp saya itu, potensi-potensi Jakarta, sumber daya manusia, tantangan dan solusinya gitu. Nah, saya kan mau pengajian, saya sebagai sohibul hajat, apa ini mau yang saya bacakan di pengajian kan gitu kan. Nanti orang-orang, loh ini untuk Jakarta kenapa dibacakan di Surabaya. Minta pikir-pikir, saya nyantai aja waktu itu karena toh ditunggu akan ngobrol di Jakarta. Tiba-tiba setelah acara selesai kira-kira siang ya, jam setelah zuhur gitu, WhatsApp aku baru pegang handphone lagi itu ada rame banget tuh WhatsApp di handphone. Saya pikir ngucapin selamat karena saya tahu mau nikahin anak. Ternyata lu kok nggak ada, bukan itu. Selamat jadi ketua tim SES, lu kok udah pada tahu, ternyata sudah diumumkan. Udah di jadi museum berita. Bang Yos itu kan. Ya udah akhirnya saya terkejutnya karena diumumkan waktu itu bukan menjadi ketua tim SES-nya. Kalau ketua tim SES saya sudah bersedia dan mau gitu. Tapi memang kalau nggak ada kejutan itu nggak surprise ya kan, karena surprise itu kan kejutan. Ya sama. Nah, iya. Kalau nggak ada kejutan ya nggak ada surprise. Nah itulah. Cak, nggak ada yang tahu loh itu. Saya tanya Akbar, nggak ada yang tahu. Saya itu memang orang yang nggak suka apa ya, cerita-cerita sesuatu yang nggak perlu, karena buat saya. Maksud aku kan diskusi lah gitu. Cuman memang waktu itu udah mau akad nikah sih ya. Iya, jadi saya memang lagi fokus, seminggu itu saya sudah di Surabaya untuk mempersiapkan, ini kan pengalaman pertama menikahkan anak, jadi belum punya pengalaman sebelumnya kan, jadi saya benar-benar konsentrasi. Makanya udah nih, Ros, jangan nikahin anak deh kalau belum punya anak, ribet, bener. Namaste. Wah sini, saya seneng kalau hostnya konsentrasi, ini saya bisa fokus. Nyesel nggak tapi? Merasa dijebak nggak? Oh enggak dong, karena seperti saya katakan tadi, sebelumnya kita sudah banyak ngobrol dan ngeklik gitu kan. Jadi buat saya ketika saya hanya masalah posisi, saya berpikir awalnya memang diajak untuk membantu Ya. di tim SES itu, tapi ternyata posisi saya di Jadi memang jadi bukan pilihan Cak Lontong memang mau membantu ya. Iya. Hanya memang posisinya tinggi banget. Ketua tim SES tuh waduh tinggi Iya, banget kalau- Cak. Saya taunya Cak Lontong tuh emang badannya tinggi. Nggak tahu bahwa memang harus jadi ya posisinya mungkin memang tinggi. sudah suratan apa ya, garis kepala mungkin ya. Garis tangan. Yang tinggi kan kepala, tangan kan nggak tinggi. Gimana, kan ini masalah tinggi. Nggak ada kepala tinggi. Memang yang ditinggi ukur di apanya, tangannya apa kepalanya? Iya. Nah kan kepalanya sampai. Awalnya saya gini, ketika saya terlibat di politik ya, di Pilpres dan segala macam itu kan posisi saya ya itu tadi sebagai membantu di tim kampanye, sosialisasi seperti itu. Sekarang tiba-tiba
menjadi ketua Iya. tim ses. Waktu itu, wah biasanya kalau dulu kan saya ditugaskan nih bro. Waktu saya dipilih jadi ketua tim ses, dalam bayangan saya pertama kali, asik nih, saya bisa menugaskan Cak Lontong gitu kan. Ya, Cak Lontong kan biasanya jadi ya yang bekerja membantu kampanye. Sekarang saya jadi ketua tim ses, berarti kan saya bisa nyuruh-nyuruh Cak Lontong. Saya pikir gitu, saya baru sadar, loh Cak Lontong kan saya sendiri gitu ya. Tuhan, nasibku kalau wawancara bisa pelawak. gitu ya? Bisa, hebat ya. Luar biasa loh. Tapi nggak bisa gini. Bisa gitu tapi. Nggak bisa gini. Cak Lontong, Ya. aku lupa mau nanya apa. Atau aku yang nanya aja? Enggak. Sebentar, ada yang aku mau tanyain. About apa? Tentang apa nih? Ya tentang kamu lah. Tentang tim ses atau tentang komediannya? Mungkin saya bisa bantu. Kira-kira apa? Atau saya jawab dulu aja nanti kamu bikin. Kan ini ada editing jadi bisa ditukar apa dia taruh. Enggak. Cak Lontong ini jadi ketua tim ses. Kan nggak main-main. Padahal Cak Lontong kan terkenal dengan komedian. Komedian lucu lah, cerdas gitu. Cuma nunjuk Cak Lontong jadi ketua tim ses, kemudian jadikan kan bercanda nih mah. Nah ini yang mungkin saya nggak setuju kalau ketika siapapun ya, kalau sekarang konteksnya saya yang dipilih jadi ketua tim ses sebuah kontestasi pilkada itu dianggap bercanda, bukan itu. Karena bercanda buat saya itu tentang konsep, bercanda itu bukan tentang person. Rossi bisa saja bercanda, tapi saya bisa saja bercanda, tapi bercanda itu artinya siapapun bisa bercanda, bukan perkara manusia. Kalau saya berarti bercanda, bukan itu. Tapi sebuah konsep. Apapun yang saya lakukan bisa disebut bercanda atau tidak, ya tergantung konsep yang saya lakukan. Dalam konteks ini kan saya sebagai ketua tim ses ditunjuk bukan karena dia bukan akhirnya konotasinya jadi bercanda, tapi buat saya ini sebuah keseriusan ketika saya melihat bagaimana Mas Pram dan Bang Dul ini memang ingin membawa pilkada di Jakarta ini suasananya riang gembira. Tidak ada hal-hal yang membuat kita menjadi, apalagi masyarakat awam menjadi alergi anti politik gitu ya, a priori terhadap politik, enggak, justru dibuat riang gembira. Makanya memilih saya itu saya kira itu pertimbangan yang serius dari Mas Pram dan Bang Dul. Jadi tidak ada bercanda-bercandanya, dan saya menerima, makanya saya kalau ditanya, ini sebuah bukan kehormatan buat saya, ini sebuah tanggung jawab aja. Ya. Kalau saya menerima ini sebagai ketua tim ses, ini bukan kehormatan, bukan anugerah, ini adalah tanggung jawab. Karena disitulah saya harus bekerja, bukan sebagai kapasitas saya sebagai pelawak. Walaupun saya dibutuhkan di situ dalam konteks untuk menciptakan politik yang riang gembira tadi. Jadi pertimbangan saya yakin itu sudah sangat matang ya sehingga diputuskan. Karena saya juga yakin bukan hanya beliau berdua kan, tim itu kan sangat besar. Tapi Cak Lontong yang dipilih sebagai ketua timnya. Nah, balik lagi, bercanda itu bukan orang tapi konsep. Buat saya begini, kalau Jakarta dengan warganya yang ya untuk ukuran provinsi yang nggak terlalu luas tapi 10 juta lebih itu kan besar sekali. 10 juta warga negara, warga Jakarta maksudnya. Ketika dalam pilkada hanya diberi satu pilihan, mau nggak mau harus memilih itu. Buat saya cara berpikir inilah yang justru bercanda. Buat saya ya, Anda mau bercanda dengan nasib 10 juta lebih warga Jakarta hanya dengan memaksa memilih sebuah pasangan. Itu baru bercanda. Itu buat saya baru bercanda. Jangan bercanda dengan nasib warga Jakarta. Kita harus serius. Kita harus memberikan pilihan yang terbaik untuk warga Jakarta. Dan kenapa kita membawa konsep yang gembira itu karena Sorry, kalau kembali tadi. Jadi justru kadang-kadang yang bercanda itu malah cara membuat kebijakan. Cara membuat rakyat tidak punya pilihan. Itu baru bercanda. Buat saya melihat bercanda itu, karena bercanda itu sebenarnya sebuah konsep. Bukan tentang orangnya. Cerdas kamu, Cak. Dari kemarin. Baru kemarin cerdas. Benar juga ya, nggak kepikiran. Jadi
Jangan ngelihat orang itu karena dia pelawak cuman lu bercanda, itu justru merendahkan profesi orang yang digeluti dengan serius. Bener. Tapi justru ketika kita bercanda dalam konteks ngatain it's a joke gitu dengan apa ya, dengan muatan yang negatif, itu justru ketika kita melihat rakyat disalahgunakan. Itu kan ya membuat rakyat semuanya sendiri kan bercanda. Ini sebagai kita persempit aja lah. Coba Rosi bayangkan, ketika waktu itu istriku memilih aku sebagai suami, apa dalam pikirannya konteksnya bercanda? Bercanda itu. Bercanda. Yang bener ah. Bener. Saya tanyakan dulu ya, kamu bikin ragu-ragu. Karena apa? Istri memilih pasangan, memilih suami kan konteksnya kan untuk masa depan. Ini membangun sebuah keluarga. Saya yakin bukan bercanda seperti itu. Walaupun yang dipilih seorang komedian. Ya seperti itulah menurut saya. Tapi ketika apapun profesi Anda tidak serius menjaga sebuah rumah tangga, nah itu berarti Anda bercanda dengan rumah tangga itu. Cuman gini Cak Lontong KTP-nya apa? Di mana? Saya sekarang KTP masih tetap saya warga Surabaya. Nah, bercanda ini. Bercanda ini. Nah, maksudnya? Canda. Cak Lontong nyuruh-nyuruh saya, nyuruh-nyuruh warga Jakarta pilih calon yang Cak Lontong dukung. Tapi Cak Lontong sendiri sebagai ketua tim ses, Cak Lontong nggak milih dia. Bercanda ini. Kalau itu perspektifnya melihat bisa dari banyak sisi. Karena gini, kalau misalnya ya, Anda seorang supir, anggap aja ini taksi gitu ya, atau mungkin angkutan umum atau mungkin supir bus. Anda membawa penumpang dalam kendaraan itu ke suatu tujuan. Apakah Anda harus jadi warga di tujuan itu? Apakah Anda harus menetap di tujuan itu? Kan enggak. Yang penting Anda membawa dengan selamat sesuai dengan keinginan orang-orang yang harus Anda antarkan. Kita kalau melihat dari persepsi itu, saya kira ya tidak akan jadi masalah atau disebut bercanda. Karena konteksnya ya siapapun, karena mengajak kebaikan itu sebagai contoh nih. Saya dulu punya teman walaupun berbeda keyakinan, berbeda agama. Teman kuliah ini. Tapi dia itu Katolik, saya Muslim. Tapi dia sering beberapa kesempatan gitu mengingatkan saya untuk ketika waktu masuk sholat. Sholat Jumat? Sholat apapun itu, pas ngobrol-ngobrol. Pokoknya ingetin untuk sholat. Sering, walaupun itu disengaja tidak buat saya, dia kan tidak sedang dalam keadaan bercanda. Dia Katolik menyuruh saya menunaikan sholat. Justru kalau dia Katolik, tahu saya Muslim, mengingatkan saya untuk ikut misa, nah mungkin dia konteksnya bercanda. Tapi ketika dia mengingatkan saya untuk sholat, nggak bercanda walaupun dia orang Katolik. Waktunya sholat nih, kamu nggak sholat dulu. Ya sama seperti ini, ketika saya mengajak warga Jakarta untuk memilih pasangan yang menurut saya ini kebaikan untuk Jakarta. Kebaikan untuk Jakarta, konteks saya tidak bercanda sama sekali, terlepas dari saya warga Jakarta atau bukan. Saya melihatnya mungkin dari sisi yang itulah, lebih tepatnya seperti itu. Sebagai seorang supir, Anda membawa gerbong tim ses ini, meskipun yang penting Anda membawa gerbong ini ke finish. Finish, tujuan sesuai yang diharapkan yang saya bawa. Bukan sesuai apa yang saya inginkan. Itu yang terpenting, karena sehebat-hebatnya supir, kalau membawa penumpang seperti yang diingini supir, pasti akan diprotes sama seluruh penumpang. Orang mau pergi ke Jakarta, tiba-tiba dibawa ke Bandung misalnya, atau ke Sumatera, lah kan pasti dimarahin kan gitu. Tapi kalau saya bisa membawa ke tempat tujuan dengan happy, mereka selamat dan ternyata tepat waktu, mereka seneng, kan mereka tidak akan pernah menanyakan, Pak supir ini KTP-nya mana? Kan enggak. Orang mana Pak supir? Enggak. Tapi wah, Anda supir yang bekerja sesuai dengan tugasnya. Buat saya itu lebih penting, jauh lebih penting. Bagus juga analoginya ya. Ya lumayan, ini baru nemu.
cuman nggak sayang ya, Cak? Sama istri ya sayang lah. Bukan sama pilihan ini. Oh, saya itu banyak ya. Dan pengalaman itu bukan hanya sekarang, Rosi. Ketika ini saya ingat betul, ini bahkan itu waktu itu saya pun tidak berpikir sejauh itu ketika tahun 2014 saya memilih untuk ikut dalam membantu kampanye Pilpres tahun 2014. Konteksnya waktu itu kan sama itu, Pak Jokowi dan Pak Prabowo, bagaimana partai pendukungnya. Tapi melihatnya bukan dari sisi itu, dari sisi saya. Tahun itu saya pada posisi ketika karir saya di dunia entertain melawak ini lumayan tuh lagi naik-naiknya. Dulu wah kalau Susah cerita sebelumnya itu susah. Ketika ini naik-naiknya, kemudian tahun 2014 itu saya mendukung Pak Jokowi dalam kontestasi Pilpres. Itu teman-temannya yang tahu persis perjuangan saya merintis karir ini, itu malah mereka sport jantung deg-degan. Menyayangkan keputusan saya. Karena pertimbangan mereka mungkin waktu itu, ya kalau menang, kalau kalah, kamu sudah mulai enak, kamu terjun walaupun bukan secara praktis, tapi kamu membantu, kalau kalah, wah bisa berantakan. Padahal mereka lagi benar-benar bisa dibilang menuju puncak ya. menuju ya bukan belum puncak ya, saya nggak merasa, saya karena tidak punya target puncak untuk karir saya, tapi saya ya ini grafiknya lagi naik-naiknya. Jadi yang tahu persis perjuangan saya itu waktu itu menyayangkan dan mereka deg-degan khawatir, tapi begitu akhirnya menang ya itu hal yang saya sendiri juga nggak tahu waktu itu, bahwa saya yakin 2014 pasti akan menang juga saya nggak tahu, tapi bahwa akhirnya seperti itu. Banyak yang menyayangkan. Nah, itu kan pertaruhan yang 2014 itu titik kritisnya sebenarnya buat saya itu sangat tinggi. Tapi kalau sekarang kan secara karir buat saya pada posisi yang ya apalagi sih yang harus saya kejar, cari gitu kan. Hanya kalau sudah masuk ke dalam pilihan-pilihan politik ya, Cak Lontong, apa Cak Lontong nggak merasa sayang yang harusnya Cak Lontong itu milik semua, tapi kemudian Cak Lontong dianggap partisan? Itu kan ya begini ya, ketika kita punya pilihan, ketika kita punya prinsip, itu pertanyaan itu kan sebenarnya apakah seorang pelawak, seorang penghibur itu tidak punya hak politik sebagai warga negara? Kan tetap punya. Memang resikonya seperti itu, tapi buat saya itu sebenarnya bukan resiko. Itulah yang melengkapi saya sebagai seorang komedian dan warga negara. Saya akan bisa menunjukkan bahwa saya ketika berdiri, makanya saya katakan tadi, ketika saya menjadi ketua tim ses, ini konteksnya bukan bercanda, konteksnya bukan sebagai pelawak, tapi saya sebagai warga negara, saya sebagai rakyat yang diberi kepercayaan dalam sebuah perhelatan politik. Nah, saya berusaha membedakan itu. Jadi buat saya kalau dianggap apa nggak sayang dan sebagainya, nanti dianggap berpihak. Ya memang ketika itu pasti akan terjadi, tapi konteksnya kan saat itu. Kan saya sebutkan, saya kan bukan maaf ya, Cak. Karena kan bisa mengambil jalan yang lebih aman. Seperti tadi Cak Lontong bilang, di kantor soalnya ada namanya Cak Eko, jadi nanti Cak Agus ada tuh juga. Bakso itu. Cak Lontong bisa mengambil jalan yang aman. Jadi karena Cak Lontong tadi mengatakan, yang mana saya appreciate banget, tetap punya hak politik, tapi kan itu juga bisa diartikulasikan di panggung-panggung, di mana melawak adalah bagian dari kritik sosial tanpa harus menceburkan diri dalam kelompok politik tertentu. Nah, kenapa nggak memilih jalan yang bisa dibilang relatif lebih aman? Job lancar, tidak ada fans yang berkurang. Kenapa bukan pilihan itu yang diambil, Cak? Begini, Rosi, saya dalam karir pun saya bukan tipe orang, kalau tadi awal saya mengatakan saya hanya mengambil job yang ditawarkan ke saya, itu konteksnya sebenarnya konteks ya
santai untuk menunjukkan bahwa saya punya prinsip. Waktu itu begini, saya itu sadar betul posisi saya. Saya tidak bisa mengikuti era ini semau saya. Contohnya begini, saya kalau di sosmed itu mungkin tidak bisa seaktif teman-teman yang memang ketika mereka tumbuh di karir ini, sosmed sedang tumbuh juga gitu. Saya sudah pada posisi di mana saya berada dan baru sosmed tumbuh. Kalau saya mengikuti iramanya sosmed ini, saya mungkin nggak bisa selincah mereka. Dan saya tidak memaksakan itu. Saya ingat betul ada ketika waktu itu bahkan mungkin hampir 20 tahun yang lalu ya terjadi ya. Ketika ada begini, saya punya teman yang dia itu karena teman dekat dia tahu betul. Cowok cewek? Ini teman saya ini perempuan, teman kuliah. Dia punya anak. Waktu itu dia tiba-tiba lama nggak komunikasi, tiba-tiba menghubungi saya. Waktu itu belum ada WhatsApp, BBM waktu itu ya. Dia habis nganter anaknya yang waktu itu SMP. Nonton sebuah pertunjukan apa namanya, show stand up komedian. Muda, keren gitu, rame. Itu SMP, SMA lah. Itu ya anggap aja ribuan di gedung itu nonton. Ketika dia melihat nganter anaknya, dia inget temennya yang juga komedian, juga komika. Saya yang ngubungin. Dan kata-katanya itu bagus, itu memotivasi saya. Kapan ya saya bisa melihat temanku bisa seperti ini? Oh. Dieluk-elukan oleh ribuan orang datang di show-nya. Saya ketika menerima itu, saya sadar bahwa, saya katakan bahwa saya harus realistis. Saya sudah tidak muda lagi. Itu mungkin ketika tumbuh stand up mungkin sekitar 2010 ke sini lah. Saya waktu itu pun juga sudah bukan orang yang muda lagi, yang tidak bisa dibandingkan dengan komika yang muda seperti itu. Buat saya harus memilih segmennya. Saya mengejar mereka pun saya nggak akan bisa. Biarkan itu menjadi tempat mereka dan saya punya tempat sendiri. Karena begini, pertimbangan saya begini. Mungkin buat saya lebih realistis kalau saya diidolakan, dielu-elukan oleh 10 saja sebuah CEO sebuah perusahaan daripada ribuan anak-anak SMP SMA. Karena buat saya lebih realistis dalam konteks saya. Saya itu sudah bukan yang harus masih panjang, enggak. Saya hanya memanfaatkan waktu yang sempit ini dan saya berkarir dan seefektif mungkin. Kalau saya mengharapkan mereka mungkin terlalu, ya saya harus mundur ke belakang dan saya nggak punya energi seperti itu. Jadi ketika saya dihadapkan, saya melihat seperti yang saya katakan, di entertain pun saya tetap punya prinsip. Apalagi dalam konteks seperti ini. Ketika saya merasa bahwa dalam karir saya, apalagi sih yang saya kejar, ini ada sebuah tanggung jawab, ini ada sebuah kesempatan buat saya untuk bisa membuktikan kepada saya sendiri sebenarnya. Bahwa saya bisa lebih dari itu. Calontong berarti tadi, contoh nilai yang mau Cak Lontong katakan tadi satu, bahwa ya berapapun umur terutama yang sudah menjelang sepuh tadi. Nggak enak banget sepuh. Ya itu memang penghormatan loh. Iya. Ya kan, hormat. Itu tidak menghalangi Cak Lontong untuk tetap bisa berprestasi di dunia hiburan. Nggak perlu kemudian harus merasa tersaingi dengan anak-anak muda. Itu untuk semua para senior, ini contoh yang luar biasa. Umur berapapun masih tetap bisa eksis. Itu satu. Kedua, yaitu soal prinsip. Bahwa seorang pelawak pun tetap harus bisa punya prinsip. Saya dengar Cak Lontong itu kan, Cak Lontong ini kan selalu jadi rebutan televisi. Kompas TV aja selalu ingin dapat Cak Lontong tapi sibuk. Saya udah di sini, saya udah di sini. Kan ada dong kesombongan itu. Kan sombong kan kadang-kadang. Bukan sombong ya, itu hal yang kadang-kadang saya sebenarnya kaget itu. Masa sih saya sampai seperti itu? Seperti dipanggil-panggil gitu ya. Perasaan kayak gitu deh. Saya menjadi saksi kalau kita lagi rapat untuk penentuan produksi di mana di situ ada hiburannya, minta Cak Lontong nggak bisa, udah acara ini, udah acara itu.
Tapi saya mendengar cerita Cak Lontong ini adalah kalau dia sudah komit ke dalam satu acara dan diminta oleh acara lain yang serupa, meskipun Cak Lontong bukan sebagai talent utama, hanya sebagai tamu, itu Cak Lontong nggak mau. Betul. Inikah yang Cak Lontong katakan sebagai prinsip dan etik? Nah, lebih ke situ ya. Prinsip, etik, karena saya melihat bahwa ada nilai-nilai yang harus kita pertahankan. Prinsip dan etik itu. Walaupun saya sebagai entertain, penghibur, seorang pelawak. Kalau bicara seperti itu gini, ini contoh aja, Kompas kan punya Suci itu. Ya. Ketika saya dilibatkan Kompas untuk menjadi juri, waktu itu udah berjalan ya beberapa session gitu, beberapa sesi kan saya masuk itu tahun ke berapa gitu, saya lupa. Nah, di saat yang sama ketika Suci ini selesai, habis, sudah mendapat pemenangnya, ada stasiun TV buat audisi yang semacam ini. Saya ditawari jadi juri. Dan terus terang saya tidak mau menerima. Walaupun saya nggak tahu ya apakah tahun depan saya akan dilibatkan lagi di Suci ini, saya nggak tahu. Tapi buat saya masih melekat atau saya masih satu brand dengan Suci. Buat saya, kenapa saya menghargai itu? Karena begini, sebuah stasiun TV dengan tim kreatifnya itu dengan kemampuan memaksimalkan kemampuan membuat sebuah konsep program ini kan nggak sembarangan, ini kan sebuah perjuangan. Dan konsep program itu kan punya brand image. Ketika saya dipilih, saya yakin bahwa saya masuk dalam brand image ya diinginkan program itu. Jadi saya akan mempertahankan itu dengan konteks saya menghargai pembuat konsep itu, bagaimana dia menciptakan sebuah brand image. Ketika saya dengan seenak saya mengambil pekerjaan di tempat lain, apalagi yang serupa, itu buat saya kan saya tidak menjaga brand image itu. Itu sebuah etika yang harus saya lakukan. Bahkan ini mungkin ini cerita belum pernah saya ceritakan sebelumnya. Waktu itu, waktu saya masih susah ini. Ketika saya jadi di Suci, juri Suci itu kan ya secara karir sudah lumayan lah. Saya zaman waktu masih susah itu saya pernah bikin dummy dengan salah satu stasiun TV. Itu Baru dummy loh ya? Dummy. Dummy dan kita sangat optimis bahwa ini akan menjadi sesuatu. Dan karena saya kenal baik, sudah punya ikatan baik dengan teman-teman di stasiun TV itu kan. Tapi akhirnya dengan perjalanan waktu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, belum terlaksana ini program. Sampai akhirnya hampir ya setengah tahun lebih belum terlaksana juga. Nah ini rencananya, dummy ini, program ini rencananya akan live setiap pagi, Senin sampai Jumat, stripping. Nah suatu saat setelah 6 bulan lebih, hampir setengah tahun lebih, saya ditawari oleh stasiun lain untuk acara live pagi juga. Dan ini tinggal syuting ini, sudah tinggal syuting. Udah pasti jadi? Sudah pasti jadi. Saya diminta untuk menjadi pengisi dan 2 minggu lagi kalau nggak salah itu sudah mulai live. Saya tidak langsung menerima pekerjaan itu. Karena apa? Walaupun secara konsep berbeda, tetapi ini kan mau live pagi nih. Ini juga jelas yang mau jalan ini live pagi juga. Oke, akan ada bentrok jadwal. Pasti. Makanya saya tidak langsung jawab, saya tidak langsung ambil. Saya telepon dulu dengan produser yang ini. Yang tadinya bikin percontohan, yang bikin dummy. Yang bikin dummy. Bagaimana? Dia minta beri aku waktu seminggu lagi. Loh, kan udah mau tayang yang Nah satunya. iya makanya. Saya tetap oke, saya nggak bilang ke mereka juga, saya belum bisa memutuskan. Saya menunggu ini. Bahkan seminggu lebih akhirnya dia memutuskan, dia give up, menyerah. Dan itu ketika akhirnya sudah lewat itu waktunya. Yang harusnya saya ikut program jelas-jelas sudah jalan, akhirnya lewat. Saya akhirnya kehilangan kesempatan itu. Buat saya tidak pernah merasa waktu itu saya menyesal. Saya merasa bahwa ya ini kayaknya yang harus kan saya lakukan. itu rezeki loh Cak sebenarnya. Menolak rezeki. Bukan menolak rezeki. Saya lebih melihat bahwa itu belum rezeki saya. Saya tidak menolak. Tapi saya berkesimpulan bahwa itu belum rezeki saya. Karena saya punya prinsip, saya punya sesuatu yang harus lebih saya hormati.
Tapi ketika dia sudah menyerah dan itu sudah lewat, ya sudah saya nggak bisa mengambil itu lagi kan. Wow. Ya buat saya, ya mungkin itu orang melihat penghambat ya. Saya merasa bahwa ya ini yang menghambat saya. Harusnya saya punya kesempatan bisa ya lumayan hidup enak lebih awal. Tapi buat saya nggak masalah karena toh saya tetap bisa hidup dengan cara seperti itu. Wow. Dan itu terjadi itu. Makanya itu saya paling bersyukur itu gini. 2005 saya itu mulai di Jakarta itu 2005. Saya memilih, walaupun saya pernah lulus kuliah dan bekerja. Saya waktu itu ikut perusahaan Jepang kan, saya bekerja. Tapi hampir 5 tahun saya bekerja, saya merasa saya nggak di sini nih harusnya. Akhirnya saya keluar. Ya lulusan elektro ITS. Nah itu, saya waktu kerja itu saya pakai ijazah ini, jadi saya jadi quality control untuk mechanical, electrical sebuah Benar-benar building. kerja berdasarkan disiplin ilmu. Betul. Tapi justru saya 4 tahun lebih, hampir 5 tahun saya merasa kok saya nggak di sini kayaknya. Walaupun sebenarnya secara ekonomi ya sudah ya namanya sebagai karyawan ya sudah aman lah gitu. Tapi akhirnya saya memutuskan kerja. Saya ngomong ke istri saya memutuskan bahwa saya bukan di sini. Dan saya disupport oleh istri saya. Kebetulan istri saya juga waktu itu kan karyawan di bank kan, security. Hah? Aku udah Tapi benar istri saya itu karyawan di bank. Jadi saya udah punya anak itu. Saya waktu itu dari istri? Ya iyalah, masa dari suami. Suaminya kan saya. Jadi saya sudah punya keluarga, punya anak istri. Saya memutuskan keluar dari pekerjaan saya yang itu untuk menghidupi keluarga, memulai dari nol di entertain. Oke. Dan saya berangkat ke Jakarta di 2005 itu. Dan itu bukan keputusan yang mudah, tapi saya bersyukur saya disupport oleh istri waktu itu. Dan ternyata betul, nggak mudah. Itu sangat berat dan makanya saya bilang 2006, 2007, 2008, 2009 itu adalah periode terberat dalam hidup saya. Dan saya bersyukur karena waktu itu teknologi komunikasi belum bisa video call. Kenapa? Karena kalau bisa video call, mohon maaf nih, saya sudah tidak bisa membohongi istri saya lagi. Karena waktu itu, kalau Rosi tahu, saya itu nganggur, nggak ada kerjaan. Tapi kalau istri telepon, saya bilang, saya lagi meeting sama TV, stasiun TV. Padahal nggak ada itu? Padahal di rumah bingung mau ngapain. Aduh kasih. Coba kalau ada video call, saya nggak bisa bohong itu. Saya itu sangat bersyukur dengan perkembangan teknologi karena itu tadi makanya saya Pada saat kamu nganggur belum ada video call? Nah coba kalau video call mau meeting, saya harus cari tempat pura-pura meeting di mana ya kan? Serius sampai segitu? Serius. Kasih. Saya pernah pada posisi besok mau makan apa saja bingung. Dan itu istri anak saya nggak pernah tahu. Dan karena gini buat saya, ketika saya memutuskan itu dan disupport istri, itu kan sebuah tanggung jawab buat saya. Jadi ketika saya pada posisi itu, pantang buat saya membuat anak istri saya ikut merasakan. Mereka tahu justru setelah semuanya membaik. Kenapa Cak Lontong sebenarnya itu pertaruhan loh? Makanya kalau tadi dikatakan dengan konteks sekarang pertaruhan buat saya pernah mengalami yang jauh lebih berat. Yang mungkin banyak atau semua orang malah nggak tahu itu. Gitu. Seorang Cak Lontong itu pernah hanya duduk sendirian. Tanpa tahu besok hari ini bahkan mau makan apa. Nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan. Dan nggak, ya namanya. Meninggalkan perusahaan Jepang. Dengan gaji yang sudah sangat memadai. Tetapi karena hatinya merasa tidak ada di situ. Cak Lontong memilih melangkah datang ke Jakarta. Mengejar satu impian yang mungkin waktu itu juga belum tahu loh. Belum tahu, sama sekali nggak. Tapi the power of not giving up. Kekuatan untuk tidak pernah
mau menyerah? Mungkin itu yang membuat saya seperti ini. Ya, makanya kalau bilang keputusan berat, saya pernah mengalami yang buat saya itu terberat. Dan saya bersyukur bahwa waktu itu yang merasakan hanya saya. Istri saya tidak tahu karena pikiran saya bahwa saya tidak boleh merepotkan mereka. Karena kalau mereka tahu kondisi saya di Jakarta, pasti mereka akan ikut mikir. Dan itu buat saya jangan sampai itu terjadi. Dengan segala cara saya harus bisa hidup di Jakarta. Saya itu dulu punya kebiasaan gini Rosi. Saya itu kalau ada kembalian receh, uang receh berapapun saya kumpulkan saya punya tempat naruh uang gitu kan. Dan itu ketika pada titik saya nggak punya, ya di tabungan sudah nggak ada yang bisa diambil. Bayangkan itu, saldo minimal itu kan kalau yang bisa diambil kan 10.000. Harus ada saldo. Itu bahkan ngambil di ATM aja udah nggak bisa tuh. Saya biasanya memanfaatkan uang receh yang saya kumpulkan itu karena saya di dekat rumah itu ada kios tempat saya nongkrong itu. Saya yakin dia butuh recehan untuk kembalian kan. Saya tuker itu biar jadi uang kertas. Ya terkumpul kadang-kadang 15.000, 20.000, 25.000. Saya harus bisa hidup ini nggak tahu sampai kapan dengan uang ini. Jadi kadang-kadang saya waktu itu keputusan saya akan beli makanan yang paling manis, minuman yang paling manis, dan cuma itu untuk seharian. Karena biar saya seenggak-enggaknya ada energi. Ya. Karena saya harus jimat ini. Kalau saya pergi keluar untuk cari pekerjaan pun ini akan terpakai uang ini. Dan belum tentu dapat pekerjaan. Makanya gimana caranya saya bisa bertahan hidup. Itu saya pernah mengalami seperti itu. Jadi buat saya, ya saya merasa bisalah menghadapi kalau dalam konteks pilihan seperti sekarang. Sehingga Cak Lontong ketika misal di Pilpres baru saja kemarin punya juga pilihan politik yang berbeda. Saya dengar banyak kemudian cancellation, pembatalan acara dari banyak institusi. Sehingga itu bagaimanapun juga menghilangkan mata pencarian atau rezekinya Cak Lontong. Buat Cak Lontong, sudah pernah hal yang begitu berat saya alami dalam hidup saya. Jadi kalau cuma sekedar ada orang membatalkan penampilan saya karena pilihan politik saya, itu ya tidak seberapa. Iya. Buat saya itu ya masih bisa saya nikmati dengan kondisi sekarang. Karena saya pernah pada kondisi yang jangankan menikmati ya, untuk bertahan saja saya tidak yakin bisa, tapi saya buktinya masih bisa mampu bertahan sampai sekarang. Tapi ada yang satu saya percaya lagi bahwa begini. Setiap kesempatan, saya waktu itu gini Ras, pada posisi itu saya yang ada di orang tua saya itu tinggal bapak saya. Ibu saya sudah meninggal waktu itu. Jadi bapak saya tinggalnya di desa. Jadi saya itu berprinsip begini, ketika saya sebagai anak punya rezeki berapapun, ketika orang tua membutuhkan, nah itu saya nggak pernah berpikir bahwa saya perlu duit ini, tapi saya selalu langsung kirim ke orang tua saya. Beberapa kali itu terjadi dan saya mencatat betul, akan ada aja tiba-tiba rezeki datang, berlipat-lipat dari yang saya berikan pada orang tua. Buat saya ini hubungan yang kalau tadi bilang orang lain cancel pekerjaan saya, membatalkan pekerjaan siapa, ya apapun itu orang lain punya pilihan silakan. Tapi buat saya, hubungan saya dengan orang tua, dengan keluarga, itu jauh yang menguatkan saya. Apapun kondisi saya, mereka support saya. Ketika orang tua saya waktu itu, sekarang beliau juga sudah nggak ada kan. Keluarga saya support buat saya, ya sudah lebih dari itu. Saya bisa bertahan karena itu. The power of not giving up, the power of believing. Kekuatan
yang selalu percaya pada Cak Lontong. Ternyata baru tahu aku Cak Lontong. Cak Lontong ini teguh sekali dalam prinsip dan memegang etik. Dan the power of believing, kekuatan untuk percaya bahwa apa yang kita lakukan karena itu adalah nilai-nilai yang baik, pasti ada waktunya akan kembali dengan baik. Cak Lontong tuh pernah merasa sebenarnya sebagai orang yang selalu menghibur, Cak Lontong tuh sebenarnya kesepian gak sih? Kalau dibilang kesepian sih enggak, cuma kadang-kadang Of course ada keluarga, tapi sebenarnya apakah di dalam hati seorang komedian atau pelawak itu sebenarnya dia memendam penderitaannya sendiri? saya itu orang yang memang cenderung seperti itu. Saya tidak pernah ingin membagi penderitaan. Saya hanya ingin membagi sesuatu yang membuat orang lain bahagia, terutama orang yang menjadi tanggung jawab saya gitu. Jadi kalau saya dalam kondisi yang berat, yang sedih ya saya berusaha, ya hanya saya saja yang tahu, cukup itu buat saya sudah cukup. Tapi kalau saya bahagia, kalau saya senang, saya bisa berbagi, ya saya pengen sebanyak-banyaknya orang tahu bahwa saya bisa senang berbagi. Saya mungkin itu yang apa ya, ya memang yang saya miliki hanya seperti itu. Dan saya juga bukan pada posisi orang yang bisa berbagi apapun dengan orang lain, ya semampu saya bisa berbagi. Saya bukan tipe orang yang ngoyo, bukan tipe orang yang pengen mendapatkan semuanya secara instan dan berlimpah. Saya bukan tipe yang seperti itu. Saya itu dulu gini, ini mungkin satu modal juga buat saya, dan saya saya sharing ke beberapa teman yang mungkin punya profesi seperti saya. Saya dalam kondisi yang nggak berkecukupan saja, ketika saya menyadari bahwa waktu itu saya itu dilihat orang dari penampilan saya menginvestasikan uang yang saya punya walaupun nggak banyak, itu pasti untuk kebutuhan perform saya. Seperti pakaian, celana, baju, itu saya selalu berusaha mengupdate walaupun dengan cara, ini kalau Rosi nggak percaya, ada di Pelumpang itu ada pasar ruler. Ya. Di pinggir sungai itu kan tempat jualan baju-baju murah yang unik-unik yang saya itu belanja di sana dulu untuk memenuhi kebutuhan penampilan saya, karena buat saya nggak harus mahal, yang penting ini pantas dilihat orang enak gitu kan. Makanya pasar ruler itu hampir dari ujung ke ujung pasti kenal saya tuh pedagangnya, karena saya paling rajin belanja di sana dulu. Bahkan ketika saya sudah pada posisi yang lumayan enak pun saya masih sering main ke sana. Meskipun bisa beli yang bermerek, bisa tetap itu jadi pilihan. Masih sering ke sana. Kenapa? Saya sering ngajak ya driver saya, orang-orang manajemen saya jalan-jalan ke sana beli. Karena buat saya ya itu tempat saya dulu pernah tumbuh ya, mereka membantu saya walaupun mereka nggak tahu bahwa itu sangat membantu saya, tapi makanya saya di lingkungan itu merasa nyaman-nyaman aja. Dan biasanya yang kaget malah para pengunjungnya itu. Loh, Cak Lontong kok belanjanya di sini? Memang saya nggak boleh belanja di sini ya. Kalau saya nyolong di sini nggak boleh, kalau belanja kan boleh. Tapi kalau pedagang-pedagang situ pada sudah tahu Cak Lontong memang dulu sering main di sini, dan ya saya senang aja kalau ketemu mereka itu, karena apa ya? Artinya saya melihat nggak ada yang berubah dengan saya. Bahkan makanya saya kalau pikir, banyak nyebut sampean itu udah artis, kamu itu udah artis. Tapi mohon maaf nih, saya memang nggak terlalu banyak bergaul dengan artis, kecuali konteksnya ketika sedang bekerja bareng ya. Itu dalam proses kreatif. Nah, dalam proses kreatif berkumpul. Tapi dalam dengan keseharian? Tapi dalam pergaulan saya nggak kumpul dengan artis-artis gitu. Makanya saya nggak bisa punya geng artis-artis yang hobinya sama, misalnya yang golop, yang motor-motor, nggak bisa saya seadanya aja gitu. Karena buat saya, kayaknya saya memang nggak bisa seperti itu. Makanya kalau ditanya, Cak Lontong di mana, saya di Kemayoran, di dekat, banyak orang mikir di apartemen. Enggak, saya bukan tipe orang yang, menurut saya tuh nggak cocok, nggak bakal betah kalau hidup di apartemen. Karena saya itu orang yang model
punya rumah yang kalau pagi saya buka pagernya, saya duduk ngopi di situ sambil baca-baca berita, tetangga lewat, nyapa, sempat ngobrol-ngobrol. Saya bisa hidup dengan cara seperti itu, bukan di apartemen yang hanya keluar kalau perlu, pulang ya istirahat di rumah, bahkan sebelah siapa kita nggak tahu, saya nggak bisa. Di lingkungan seperti itu nggak bisa. Jadi Ketenaran tidak membuat seorang Cak Lontong jadi hidup jet set. mungkin itu bagaimana orang mengartikan, tapi intinya saya nggak bisa berubah. Memaksakan diri pun saya nggak bisa untuk berubah seperti itu. Jadi Cak Lontong tuh melihat bahwa pilihan-pilihan yang diambil dan itu membuat risiko dan mengecewakan mereka yang mencintai Cak Lontong sebenarnya. Bagaimana Cak Lontong mengartikulasikan atau menjawab kekecewaannya mereka? Bukan karena soal pilihan apa, karena pengen lihat Cak Lontong itu biar tetap lucu dengan kritik-kritik sosialnya gitu. Karena saya ingat banget almarhum Dono Warkop, dia menulis di Kompas, kira-kira dia mengatakan bahwa melawak yang paling cerdas itu adalah dengan mengkritik gitu. Dan kita tetap butuh Cak Lontong yang bisa menggelitik, mengkritik, dan dia tetap menjadi milik kita semua gitu. Bagaimana Cak Lontong menjelaskan pada mereka yang merasa Cak Lontong nggak lagi seperti dulu? Ya buat saya yang saya lakukan hanya satu, saya hanya bisa membuktikan ke mereka bahwa yang akan Anda lihat ya Cak Lontong seperti yang Anda lihat dulu. Saya akan buktikan itu. Saya mengibaratkan begini saja lah, kalau seorang anak SD selesai masuk SMP, SMP masuk SMA, SMA kuliah, itu pasti akan ada proses yang berbeda. Jangan memaksakan anak yang sudah kuliah Anda ingin melihat dia seperti anak SD yang dulu, ya nggak bisa. Tapi buat saya akan membuktikan bahwa saya adalah orang yang seperti dulu tetap. Saya adalah Cak Lontong, memang dulu saya SD, sekarang saya kuliah misalnya seperti itu. Bukan berarti saya berubah menjadi bukan Cak Lontong, saya tetap Cak Lontong yang Anda kenal. Yang di atas panggung tetap seperti dulu. Buat saya akan menunjukkan itu. Karena prinsip saya dari dulu juga begini, ketika saya menghibur pun saya yakin bahwa saya tidak bisa memuaskan, menyenangkan semua orang. Itu yang harus saya sadari, itu yang harus saya, kadang-kadang banyak orang merasa kecewa ketika dia gagal atau tidak berhasil membuat semua orang terhibur. Tapi buat saya, ya saya bukan manusia super. Jadi ada hal yang bisa saya kendalikan, ada hal-hal yang memang itu di luar kendali saya gitu. Makanya menjaga penampilan, menjaga performance saya itu yang bisa saya kendalikan. Tapi mereka puas atau tidak itu saya tidak bisa mengendalikan. Dan kalau itu jadi hanya menjadi ukuran saya semua harus puas, ya mungkin saya yang penting job datang, yang penting fansnya banyak. Itu bukan Cak Lontong. Bukan, sama sekali bukan saya. Saya bukan orang yang seperti itu. Saya bukan seperti itu. Mungkin kalau Rosi tanya ke manajemen saya, banyak pekerjaan yang justru saya tidak ambil karena saya merasa bahwa ini sepertinya ada orang lain yang lebih tepat di situ, bukan saya. Bahkan saya seperti itu. Ketika saya main bareng di satu panggung yang sama dengan ya pelawak-pelawak muda dan mereka lucu, saya malah seneng karena apa? Buat saya tugas saya jadi lebih ringan. Saya nggak pernah merasa tersaingi dengan mereka. Saya punya teman main yang lucu, yang kreatif, buat saya lebih senang. Karena itu meringankan tugas saya, menghibur orang. Karena buat saya, ya karirmu, karirku, rezekimu, rezekiku. Nggak akan ketuker. Dan percayalah saya nggak akan berusaha mengambil rezeki orang lain, buat saya enggak. Makanya saya juga sangat membatasi bahwa sampai sekarang pun, banyak yang mungkin waktu itu tak ada ya. Kok Cak Lontong nggak pernah ini anaknya istrinya diajak ke dunia entertain. Buat saya bukan tipe orang seperti itu. Kalau bisa, kalau mau sebenarnya bisa memaksakan itu. Tapi saya bukan orang yang seperti itu. Saya tidak mau memaksakan bahkan anak saya pun
untuk menjadi seperti apa yang saya inginkan. Dengan akses Cak Lontong, ketenaran Cak Lontong, Cak Lontong tuh bisa menitipkan anaknya Cak Lontong dimanapun mereka pengen sebenarnya. Kan karena pasti teman, pasti kenal, oh ini anaknya Cak Lontong, titipin ya di sini. Pasti kan itu bisa Ya Cak nggak usah Lontong jauh-jauh, lakukan. saya seret ke entertain kan juga bisa. Ketika ya kan lumrah lah kita memanfaatkan momen-momen di mana popularitas kita pada level yang cukup tinggi, kemudian mengajak keluarga, nah itu hal yang lumrah, yang wajar. Tapi buat saya bukan seperti itu cara, karena kita ini di entertain itu berkarya. Dan itu ya yang bisa diterima dan dianggap sebagai karya yang menghibur orang lain. Ketika saya sudah mengajak, memaksa, itu kan sudah bukan karya lagi itu. Itu kan sebuah hal yang menurut saya memaksakan sesuatu itu bukan karya. Cuman kan Kak Eko katakanlah tidak. Kak Eko lagi, Cak Lontong. Saya jadi ada Cak Eko apa ya di belakangnya? Atau Asli, mungkin ini Pak. sebenarnya jadwalnya Cak Eko yang di interview. Iya. Enggak. Enggak Emang ya? ada manajer Kompas TV namanya Cak Eko. Ya karena Rosi sering ketemu Cak Eko daripada saya jadi. Cak Lontong. Tuh kan gue jadi lupa pertanyaannya apa. Tanya Cak Eko dulu kali. Tanya apa? Mungkin yang tahu Cak Eko. Cak Lontong tadi, dengan aksesnya Cak Lontong, sebenarnya katakan Cak Lontong bilang jangan. Dunia entertainment ini kan adalah dunia kreatif, dunia kreasi. Jadi jangan cuman sekedar ngajak anak gitu. Tapi kan di tempat lain misalnya, Cak Lontong bisa tinggal telepon, anakku mau masuk di situ, kan bisa kan. Tapi itu kenapa nggak dilakukan Cak Lontong? Jadi ini aku cerita ya, anakku itu yang pertama itu kuliah di dulu ambilnya hukum internasional di Surabaya kuliah. Kemudian dia lulus. Dia tuh dari dulu, dari SMP SMA itu memang pengen punya cita-cita diplomat. Dia pengen jadi diplomat. Makanya dia ambil kuliah hukum terus internasional gitu kan. Ini ketika dia lulus pertama ikut tes itu dia ambil di Kementerian Luar Negeri. Dan itu kan standarnya kan memang tinggi kan. Nggak gampang. Itu sudah pada tahap akhirnya saya ikutin aja dia lolos kan, waktu itu banyak online kan, tahap berikutnya sampai di interview yang terakhir itu kalau nggak salah sudah mungkin tinggal 40 apa 50 orang gitu. Dan saya hanya bukan yakin ya, saya hanya optimis bahwa saya menganggap anak saya itu mampu dan bisa gitu. Dan interview terakhir itu akhirnya pengumuman anak saya gagal. Padahal itu yang sangat dia cita-citakan. Sangat dia cita-citakan pengen jadi diplomat. Dan dia sudah pada posisi itu karena yang diambil waktu itu dia memang untuk karirnya yang diplomat itu. Dan dia gagal di tes terakhir, interview terakhir. Dan dia gagal. Dan saya tidak membantu apapun untuk itu. Anak saya tahu persis. Saya tanya dan saya nggak tahu itu, saya yakin dia jujur juga. Dia memang pengen tapi dia nggak kecewa dengan sikap saya. Kenapa Cak Lontong tidak menggunakan akses dan privilege yang Cak Lontong punya untuk kebahagiaan anak? Mendapatkan pekerjaan. Karena saya berprinsip seperti gini ya. Saya dulu mungkin orang tua saya nggak tahu ingin membentuk saya seperti apa. Tetapi yang jelas orang tua saya tidak pernah memaksa saya menjadi keinginan beliau-beliau. Dan saya bisa menunjukkan bahwa saya bisa membuat mereka bangga. Tanpa harus menjadi apa yang diharapkan orang tua. Dan tanpa mengharap bahwa saya harus dibantu orang tua. Karena saya tahu bahwa orang tua saya ya tidak punya kemampuan lebih untuk bisa mensupport kecuali membantu pendidikan anaknya semaksimal mungkin dengan segala macam upaya. Tapi saya mengatakan bahwa itulah seharusnya orang tua buat saya.
Saya karena walaupun saya mampu saya akan berusaha seperti itu dan saya bisa membuktikan itu bahwa saya tahu betul itu yang dicita-citakan anak saya padahal. Bahkan sampai saudara sendiri ya persis seperti yang Rosi katakan tadi. Padahal kan kamu bisa. Iya. Apa untungnya jadi punya anaknya seorang Cak Lontong kalau tidak membantu anaknya mendapat jalan istimewa, mendapatkan pekerjaan yang dia inginkan. Karena saya melihatnya bukan dari sisi itu. Bukan melihat dari apa sih untungnya saya menjadi anakmu gitu kan. Kalau dari sisi anak melihatnya. Saya justru ingin berpikir bahwa tunjukkan bahwa saya itu sangat beruntung punya anak seperti kamu. Bukan kamu yang beruntung punya bapak seperti aku. Cara ngelihatnya begitu. Karena ya hidup anaklah yang menentukan. Kalau toh saya bisa membantu dengan cara saya yakini ya untuk cara yang seharusnya saya bisa membantu saja. Kuliah saya harus membiayai. Ya kan, tapi untuk semacam itu kan ya dia harus berdiri pada kemampuannya. Dia mendapatkan nilai kuliahnya seberapa, dia sepinter apa itu ya harus kemampuan dia, bukan harus dibantu oleh saya gitu. Jadi ada ranah-ranah yang di mana saya merasakan bahwa ini harus tanggung jawab saya. Dan di mana itu harus menjadi tanggung jawab anak. Betul. Dialah yang mencari jalannya sendiri. Harus seperti itu. Untuk tumbuh dan berkarya. Dan cara ngelihatnya adalah kelak ketika dia jadi orang, dia akan mengatakan, terima kasih ayahku, seorang bernama Cak Lontong, yang tidak membantu membukakan akses untuk pekerjaan. Tetapi saya bisa seperti ini. Dan kebanggaan itu adalah kebanggaan anak dan kebanggaan dari seorang ayah. Mudah-mudahan, semoga. Luar biasa loh Cak Lontong. Aku tuh baru tahu cerita ini. Bahwa ternyata seorang Cak Lontong lulusan teknik elektro ITS memilih 180 derajat profesi sebagai seorang komedian. Itu bukan hanya sekedar untuk menghibur, tetapi ada prinsip-prinsip yang dia pegang. Yaitu satu, kekuatan untuk tidak pernah menyerah, dan satu, sebuah kepercayaan tentang bagaimana menjalani hidup ini. Tidak pernah melupakan akar dari mana dia berasal. Dan memegang prinsip etik yang tidak akan pernah usai sampai hidup selesai. Kenapa saya jadi kayak orang hebat gitu ya? Kita tuh berkaca-kaca, aku melihatnya antara nahan ketawa, sama aku terharu mendengar cerita hidupmu. Kayak kita udah pernah manggung di tim juga, aku nggak pernah, yang kita bicara waktu itu batu akik. Nah itu hobi juga yang dari dulu. Sama ledek-ledekan. Saya baru tahu ternyata separuh dari hidupmu adalah tentang perjuangan. Tapi semoga ini bisa menjadi banyak keteladanan bagi mereka yang tidak saja di dunia hiburan atau entertainment, tapi di dunia kerja, karya manapun. Mudah-mudahan. Cak Lontong, terima kasih banyak. Terima kasih Rosi. Terima kasih untuk sharingnya. Good luck untuk pekerjaan barunya. Ini temporary. Karena untuk selanjutnya saya menantikan pentas-pentas seorang Cak Lontong lagi. Pasti. Jangan khawatir. Suci next season sudah di Kompas TV. Harganya jangan naik ya. Saya sering dengar ini kalimat terakhir. Thank you, terima kasih. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Rosi. Sampai jumpa Kamis depan, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.